Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Halo Sobat Saintis, apa kabarnya nih hari ini? Semoga masih tetap kuat dan masih tetap semangat ya. Dan masih bisa bedain hari Senin dan hari Minggunya ya. Oke, balik lagi nih di 1001 Inspirasi yang keempat bareng aku Adiba Hanif Hairunisa, tepatnya ngobrol-ngobrol santai bareng sosok-sosok luar biasa yang punya banyak cerita inspiratif dan semangat juang yang bikin kita ikut termotivasi tentunya. Nah, di episode 4 kali ini kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa keren ya loh. Beliau adalah mahasiswa aktif dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Seorang pejuang akademik, organisator sekaligus investor muda yang penuh prestasi. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua KSI MIS yang aktif di dunia organisasi dan juga sukses menembus pendanaan PKM. Gak cuma itu juga loh teman-teman, beliau juga berhasil meraih medali emas di ajang bergengsi Pimnas. Sobat Saintis, keren banget kan? Nah, langsung aja deh kita sambut narasumber inspiratif kita hari ini, Kak Oktiana Prabawati. Halo Kak Okti. Halo. Selamat datang di 1000 Inspirasi. Ya, terima kasih teman-teman. Gimana kabarnya hari ini nih Kak? Alhamdulillah baik, adem ya karena habis hujan tadi jadi semakin nyes gitu rasanya. Oke, sebelum masuk ke acara, boleh kenalan dulu nih Kak. Kakak dari jurusan apa? Angkatan berapa nih? Oke, izin perkenalan dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Oktiana Prabawati, biasanya dipanggil Okti, Tia, atau siapapun asal kalau dipanggil nengok aja kali ya. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Alhamdulillah angkatan 2022. Oke, langsung aja nih ya Kak buat pertanyaannya. Kakak ikut PKM itu di bidang apa sih Kak waktu itu? Bisa ceritain sedikit nggak Kak tentang ide besar atau topik yang diangkat Kakak saat sama tim Kakak? Oke, boleh banget. Ini sambil cerita-cerita aja ya nanti. Alhamdulillah, saya itu 3 tahun berturut-turut mengikuti ajang PKM penelitian ini selalu di SKIM RE, Riset Eksakta kayak gitu. Kalau teman-teman mungkin berminat juga silahkan untuk ditekuni mulai dari sekarang karena penelitian itu ibaratnya kayak nafasnya FMIPA. Oke. Nah, mungkin ya Kak banyak teman-teman yang masih mikir gitu ya, PKM itu ribet, susah, ngapain sih ikut gitu ya Kak. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin Kakak sendiri itu tertarik atau termotivasi buat ikut PKM dari awal? Oke, kalau untuk reasoning why-nya ya, kenapa saya ikut PKM itu sebenarnya awalnya karena coba-coba dan ajakan. Lama-lama kok terusan gitu ya awalnya kayak gitu. Nah, dulu itu karena saya juga di organisasi yang bergerak di bidang penalaran ya, tadi sudah disebutkan. Nah, kami tuh ada kewajiban atau tuntutan untuk mengikuti ajang perlombaan yang selinear dengan organisasi tersebut. Nah, dari situlah teman-teman minat. Kadang kan kita harus terpaksa baru terbiasa gitu ya. Nah, dari situlah karena keterpaksaan, karena tuntutan tanggung jawab sebagai pengurus tadi ya, saya alhamdulillah pernah diajak dan sampai pendanaan juga. PKM itu waktu itu ketuanya masih Mbak Asma Khairunisa. Waktu itu ide besarnya terkait laptop shield. Itu kayak casing handphone tapi kalau ini yang casing laptop gitu. Kemudian berlanjut juga ke PKM Amli. Jangan lupa teman-teman juga mengikuti ya PKM Amli. Kemudian gongnya di tahun kemarin, tahun 2024, PKM Dikti lagi, RE bersama tim-tim hebat yang diketuai oleh Mbak Iva. Teman-teman pasti tahu Mbak Iva itu siapa sih? Gitu. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Alhamdulillah. Oke, kalau dari situ misalnya nih idenya udah ketemu, tentu butuh tim yang solid juga nggak sih Kak? Nah, waktu Kakak itu buat mewujudin proyek PKM ini gimana Kak? Betul. Ini sekedar cerita ya, sambil intermezzo cerita. Jadi dibandingkan dengan kata untungnya atau kebetulan, saya lebih suka menyebutnya itu rezeki sih. Alhamdulillah 3 tahun ini tuh saya mendapatkan
rezeki berupa ajakan lomba. Jadi kalau misal teman-teman tanya, Mbak kemarin dapat timnya gimana, dapat idenya gimana? Teman-teman jujur saya itu diajak. Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut kok rezekinya diajak terus. Nah terkait pertanyaan tim ya teman-teman, itu hal krusial. Kalau ibaratnya ide itu adalah otaknya, nah tim itu adalah alat geraknya. Jadi ide itu nggak akan bisa terrealisasi kalau misal kita nggak memiliki tim yang solid. Tipsnya, iya, ini jarang ada di podcast lain ya. Oke, tipsnya milih tim yang solid itu pasti yang kalau misal kita ngobrol harus sefrekuensi dan harus sevisi misi. Nggak bisa kok misal aku tiba-tiba ngajak kamu ya untuk PKM-an bareng, tapi kamu tuh sekedar hanya ikut-ikut saja tanpa memiliki visi yang sama. Misal, oh visiku melalui judul ini kita harus outputnya apa? Juara kah? Atau meneruskan ke jenjang lomba lain kah? Atau seperti apa? Visi itu harus benar-benar sama dulu. Meskipun kalau misal sama teman setongkrongan ya, meskipun sudah sefrekuensi, tapi kalau beda visi itu gagal sih. Saya sudah beberapa kali melihat geng itu pecah karena emang beda visi gitu. Nah itu pertama, beda visi. Kemudian pilih anggota-anggota tim itu yang memang mendukung ide kalian. Misal kalau saya kemarin kan topiknya terkait biomaterial ya. Biomaterial kan perpaduan dari biologinya dan materialnya dari bidang fisika. Maka dari itu kemarin Mbak Iva juga mengusahakan bahwa timnya ini juga ada perwakilan dari bidang-bidang yang dibutuhkan untuk merealisasikan ide tersebut gitu. 2 hal itu sih. Terus yang ketiga, biar tetap solid ya teman-teman, kita tuh kadang perlu menguatkan yang namanya chemistry. Jadi kalau PKM itu nggak sekedar kita lomba secara profesional, tapi kita juga saling memahami satu sama lain. Kan ibaratnya kita kayak sebuah tubuh gitu loh. Kalau misal tanganku sakit berarti yang lain ikut merasakan sakit. Betul banget ya Kak. Oke, nah waktu timnya terbentuk itu gimana sih Kak? Dan dari teman satu jurusan kah atau komunitas atau lintas prodi? Kenapa kita bisa ketemu gitu ya? Kalau mungkin aku cerita yang di timnya Mbak Iva dulu. Kalau kami itu awalnya Mbak Iva itu kan kami berlima ya. Mbak Iva itu punya 2 teman dari sama-sama prodi fisika juga. Terus alhamdulillahnya karena suatu kejadian yang khusus, aku sama Mbak Iva itu dipertemukan dalam suatu peristiwa. Sampai akhirnya kita lumayan deket satu sama lain. Mbak Iva mungkin tahu keahlianku, saya juga tahu keahlian Mbak Iva, seperti itu. Jadi kami terjalin komunikasinya di situ. Nah dari situ, jadi teman-teman jangan mengabaikan beberapa peristiwa-peristiwa kecil dalam hidup teman-teman ya, karena barangkali satu peristiwa kecil yang teman-teman alami itu akan berdampak di kehidupan selanjutnya. Jadi itu ada benang merah kayak gitu. Itu sih yang uniknya karena satu peristiwa itu. Oke, kemudian ide dari PKM-nya sendiri tuh awal munculnya dari mana sih Kak? Dan ada momen lucu kah atau unik yang waktu buat nemuin idenya? Oke, kalau ide ya teman-teman, karena tadi saya juga diajak, sebenarnya ide kami itu berawal dari keresahan-keresahan mahasiswa fisika terutama, karena di fisika UNY ini kan baru merintis prodi khusus terkait biomaterial ya. Bidang khusus, bukan prodi khusus, tapi bidang khusus terkait biomaterial, yang mana itu juga menjadi topik skripsi dari Mbak Iva dan teman-teman. Oleh karena itu, kenapa nggak kita mencoba untuk mengangkat ini sih lebih ke ajang perlombaannya begitu. Kemudian disesuaikan lagi antara bahan-bahan dan bidang masing-masing bidang keahlian kita. Bisa nggak sih misal menggunakan bahan-bahan yang sebelumnya itu belum pernah diuji cobakan untuk dikombinasikan gitu. Nah, akhirnya dari situ sih. Intinya kalau misal mau bikin ide itu, meskipun kita tidak tahu ya, kita sebelumnya nggak pernah kepikiran tema besarnya, yang penting itu kumpul dulu, terus masing-masing cerita. Sebenarnya kalau dari POV-ku, misal dari POV-ku itu kayak aku memiliki keresahan di bidang ini nih, dari POV-mu dan lain sebagainya. Nah itu berkumpul di situ berfungsi untuk menyatukan persepsi. Nah, ini bagian yang sering bikin peserta PKM Mula kaget nih Kak, yaitu menyusun proposal. Katanya sih lebih ribet dari skripsi, katanya nih ya Kak. Bener atau enggak nih Kak? Oke, mitos ya teman-teman, itu menurutku dari POV ku sendiri nggak bener sih, karena dari sisi ini ya,
kalau misal kita nyusun skripsi kan paling tidak kita sudah ada bekal ya, misal kayak mata kuliah yang relevan, metopen, terus kalau yang di pendidikan biologi juga ada mata kuliah seminar dan lain sebagainya. Dari sisi keilmuan sendiri pun sebenarnya sudah matang. Nah, kalau misal dari proposal PKM kan kita harus belajar lagi. Nah, sebenarnya yang triknya di situ karena skripsi kan sudah punya ilmunya jadi seolah-olah gampang. Sebenarnya nggak juga sih. Kalau misal asal masih bisa diusahakan, insya Allah bisa. Oke. Nah, gimana sih pengalaman kakak waktu menyusun proposal PKM itu dan kira-kira apa nih tantangan yang paling beratnya kak? Oke, pas nyusun proposal ya, dan tantangannya, pasti karena itu sebuah tim yang baru dibentuk, menurutku agak sulitnya karena kita harus menyatukan chemistry, persepsi, visi, dan misi sih. Karena pas di awal-awal kita tentunya harus ini ya, kompak, pertama harus kompak. Yang kedua, harus benar-benar bisa profesional. Misal saya dapat bagian jatah karena saya dari pendidikan biologi, saya dapat jatah untuk mengulik bagian material yang dibutuhkan dari sisi biologinya. Seperti itu. Jadi saya harus profesional nih, nggak boleh kayak misal ngilang-ngilang atau seperti apa ya, sehingga harus membackup. Nah itu tantangannya di situ ya teman-teman. Karena kalau misal membackup itu kan ini baru permulaan loh proposal, masa sudah saling membackup, berarti itu nanti pas kita sudah misal terdanai riset dan lain sebagainya, potensi ngilang itu akan semakin besar kayak gitu. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya? Sorry. Kira-kira tantangan yang paling berat gitu. Nah, tadi konsisten. Terus yang ketiga adalah karena kita itu mahasiswa yang katanya tugasnya banyak, lapraknya banyak. Kadang tuh kita sering kesulitan untuk manajemen waktu. Nah, PKM ini kan bukan satu masa yang singkat ya, itu panjang ya. Mulai dari penyusunan proposal sampai ke riset itu bisa makan waktu 5 bulan sendiri kurang lebih. Maka dari itu selain konsisten, sebaiknya ya teman-teman mulai belajar untuk manajemen waktu biar waktu penyusunan proposal ini kalian teman-teman tidak terlewat deadline penting sih yang harus diperhatikan gitu. Oke. Nah, terus di dalam tim cara bagi tugasnya gimana tuh kak? Apakah langsung terbagi dari awal kah atau sambil jalan? Oke. Waktu di awal-awal pas penyusunan proposal ya, kami dibagi berdasarkan bidang keahlian. Misal saya tadi sebagai mahasiswa pendidikan biologi, berarti saya tugasnya adalah untuk menjabarkan bahan-bahan dari biologinya, dari sisi biologinya. Nah, kemudian untuk tentu kalau proposal ada metode penelitian dong. Nah, untuk metode penelitian dan lain-lain yang berhubungan dengan pengujian itu oleh Mbak Iva, ketua tim kami itu diserahkan ke teman-teman yang memang expert di bidang itu, misal dari sisi fisika murninya kayak gitu. Dan ini sebenarnya seiring berjalannya waktu itu akan berubah sih, karena misal untuk dari sisi risetnya sendiri sih, terutama kalau misal sudah fix pendanaan itu pembagian job desk pasti akan lambat laun berubah menyesuaikan dengan ritme kesibukan masing-masing. Misal kalau saya kemarin alhamdulillah kan masih ada amanah di organisasi, sehingga Mbak Iva waktu itu menugaskan saya untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu harus memperhatikan sampel banget. Misal kayak sekedar untuk menyusun desain di bagian sosial media, logbook kegiatan seperti itu. Kemudian bantuin dikit-dikit untuk di bagian risetnya atau apa ya kayak penelitiannya. Adapun kalau penelitiannya emang difokuskan banget untuk mbak-mbak teman-teman yang dari fisika murni gitu. Oke. Nah, kalau soal pembimbing nih ya kak, banyak yang bilang peran dosen itu bisa jadi penentu keberhasilan juga. Nah, gimana dengan tim kakak sendiri? Seberapa besar dukungan dari dosen pembimbing kakak? Betul, betul. Dosen itu ibaratnya adalah penunjuk jalan ketika mahasiswa itu sedang nggak tahu arah. Jadi, alhamdulillah kami kan juga dibimbing oleh Bapak Dr. Supardi ya waktu itu. Beliau emang ahlinya di bidang fisika. Namun selain Bapak Supardi, kami juga meminta bantuan kepada dosen-dosen lain. Misal kalau untuk bagian biologi, misal karena pengetahuan saya yang masih rendah, saya biasanya merujuk ke dosen-dosen yang memang ahli di bidang itu. Misal, kalau dulu saya itu sering banget minta tolong untuk mereview dengan Ibu Evi, pasti teman-teman sudah mengetahuinya. Nah, Ibu Evi itu memberikan insight di bidang biologinya. Jadi
selain peran dosen pembimbing yang sangat krusial dan membantu di bidang keilmuan, peran-peran dari tokoh-tokoh lain itu juga membantu untuk memperkaya dari proses penelitian itu sendiri sih. Oke, nah setelah proposal disetujui dan dapat dana nih ya Kak, masuk ke fase pelaksanaannya ya. Nah katanya dari situ biasanya ujian sebenarnya baru dimulai ya Kak. Nah selama pelaksanaan, apa tantangan atau kendala terbesar yang dialami Kakak sama tim Kakak? Oke, kendala terbesar ya ini. Eh, aku mau cerita sih tadi, tiba-tiba langsung teringat gitu loh sama kejadian ketika kami juga baru riset juga. Kebetulan karena alhamdulillah kami itu masih belajar ya teman-teman. Jadi kami kesulitan di bagian pengolahan data. Dan tim kami itu benar-benar yang baru newbie, kan ada beberapa tim yang emang dia sudah terbiasa untuk riset dan lain sebagainya sehingga udah pro gitu loh. Nah, tim kami ini semua baru latihan. Jadi tantangannya di situ ketika emang sudah masa mepet mau PKP, ada satu pengujian yang belum kita selesaikan, yaitu pengujian kuat tekan. Nah itu benar-benar hektiknya di situ karena benar-benar kayak ibaratnya tuh seminggu lagi mau PKP tapi kita masih kurang satu pengujian. Padahal PKP itu kan proses kita menyampaikan hasil riset kita ya teman-teman. Nah di situ wah udah kayak apa kita nggak usah ikut PKP aja ya, itu sudah mau di titik kritis hopeless gitu loh. Tapi alhamdulillah karena berkat dukungan relasi dari teman-teman juga, kita akhirnya ketemu solusinya dengan dibantu oleh beberapa orang dari peneliti UGM juga waktu itu, akhirnya bisa kekejar nih. Cuman waktu itu setelah pengujiannya selesai, kita harus ngebut di bagian analisis datanya karena itu mau nggak mau di PKP itu semua pengujian harus sudah selesai. Jadi tantangan terberatnya di situ ketika emang kita nggak tahu ya ini harus ngujinya di mana, cara olahnya data di gimana, itu peran penting relasinya tuh ada di situ. Itu agak bikin deg-degannya di situ waktu itu. Oke, kemudian pernah nggak sih Kak, tim Kakak itu ngerasa struggle, terus ngerasa down banget atau hampir nyerah gitu pas lagi sama kuliah atau capek internal juga gitu. Nah itu tuh gimana cara buat ngebangkitinnya lagi Kak? Pernah dong pasti, karena PKN ini kan waktunya nggak sebentar ya. Pertama waktu masa-masa riset, betul riset waktu kita penelitian itu adalah ujian yang sebenarnya. Saking lamanya kita riset sampai-sampai kita tuh kayak autopilot, jadi nggak bernyawa. Waktu itu sempet sih kita ngedown banget internal, dari sisi internal ya, karena dari sisi waktu dari teman-teman fisika cuma nge-lab dan lain sebagainya, terus saya juga nyambi kuliah, nyambi organisasi, nyambi ini juga, jadi kita tuh kurang banyak ngobrol, deep talk-nya tuh kurang, diskusinya itu kurang, makanya sempat hambar nih interaksinya. Jadi kehambaran interaksi itu tuh kadang bikin ini ya, proses risetnya juga terhambat. Kayak misal pengisian lognya jadi tidak serutin itu, kemudian update ke Instagram padahal kita ada tuntutan upload konten dan lain sebagainya juga jadi terhambat. Jadi kayak ibaratnya wes mulai perlahan-lahan menghilang lah. Jadi itu sih tantangannya, kita harus benar-benar harus satu visi dan konsisten. Oke, selanjutnya ini nih kayak paling bikin deg-degan tapi juga bikin paling bangga nih, yaitu saat tahu lolos PIMNAS-nya. Nah, masih ingat nggak nih kayak gimana reaksi tim Kakak saat dapat pengumuman lolos ke PIMNAS? Ingat waktu itu karena ini ya pengumumannya kan malam dan saya tuh tipe orang yang tidak bisa kalau nggak tidur di jam sekian gitu. Sebenarnya aku agak terlambat sih sedikit euforianya, tiba-tiba tuh udah banyak yang telepon gitu loh. Jadi alhamdulillah waktu itu saya lagi tertidur, terus kemudian ada notifikasi banyak banget telepon, ini apa sih kok kayak ramai banget, akhirnya bangun kan, terus ngecek, Okti selamat ya, Okti selamat ya, Okti selamat apa perasaan? Aku nggak ngapa-ngapain, kayak
nggak mencapai apapun juga gitu loh. Oh ternyata ini setelah, "Loh kamu tuh lolos PIMNAS loh, masa kamu nggak tahu sih ini?" Terus dikasih tahu, lembaran filenya yang lolos kayak gitu. Alhamdulillah seneng banget sih, nggak nyangka. Soalnya ya tadi ya, waktu PKP kita tuh kurang satu pengujian dan sebenarnya kita tuh agak sedikit nggak pede dengan analisis data kami ya waktu itu, karena saking terburu-burunya. Jadi PIMNAS itu cuman sekedar mimpi dan doa waktu itu. Kita belum ambis, bukan ambis, lebih belum menerima kenyataan kalau kayaknya kita akan lolos PIMNAS. Jadi cuman sekedar doa aja, terus alhamdulillah tiba-tiba ada. Masya Allah banget ya Kak ya. Terus selama persiapan ke PIMNAS tuh Kak, apa aja yang disiapin Kakak sama tim Kakak, dan apakah lebih fokus ke presentasi, poster, atau juga mental? Iya, sebenarnya yang kamu sebutkan tadi semua harus disiapkan ya, terutama di mentalnya, karena waktu PKP kan kita presentasinya secara online, kemudian PIMNAS-nya itu presentasi secara offline, which is itu tantangannya, nyalinya harus lebih jauh lebih besar daripada PKP. Tuh. Kemudian kami juga fokusnya malah lebih awal-awal ya, waktu pengumuman PIMNAS, kita fokusnya lebih ke materi yang akan dikemas di PPT dan posternya sih terutama, karena kan poster juga menjadi ajang perlombaan ya teman-teman. Jadi di situ kita mulai belajar editing. Jadi kalau riset kita eksakta, nah PIMNAS kita belajar editingnya. Jadi semua pengalaman kita bisa dapetin di situ. Itu sih. Kemudian juga latihan presentasi, of course karena ini ditonton oleh banyak mahasiswa yang keren-keren, di depan juri yang keren-keren juga, semuanya PhD, dokter, ya Allah. Jadi selain mental, persiapan dari sisi presentasinya juga harus good. Oke, luar biasa banget ya Kak ya. Nah, di PIMNAS sendiri apa yang momen paling berkesan yang Kakak alami, entah itu lucu atau tegang atau yang penuh menginspirasi gitu Kak? Oke. Ini momen lucu sih teman-teman. Waktu itu kita mau presentasi di jam kayaknya 2:30 kalau nggak salah, 1:30 atau 1:30 ya, aku sedikit lupa. Tanggal 16 Oktober, jadi besok kita presentasi ya. Nah pas presentasi itu kan kita openingnya sudah latihan pakai lagu ya itu, tapi kita salah masuk timing. Jadi emang waktunya tuh sebenarnya belum mulai untuk kita presentasi, tapi kita udah mulai duluan. Kan malu ya, ibaratnya kalau nyanyi belum dipersilakan kita udah nyanyi duluan, kayak ya Allah malu sih. Tapi teman-teman, selain malu itu, posisi positifnya adalah perhatian dari semua audiens dan dewan juri itu jadi ke kita, karena salahnya dan ketelendorannya kita itu justru malah jadi bumerang positif nih buat kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyari perhatian mereka, tapi mereka dengan kesalahan kita sudah langsung otomatis tertuju ke kita. Itu lucu, malu, tapi juga alhamdulillah gitu. Oke. Nah, dari awal penyusunan proposal, pelaksanaan sampai naik ke panggung PIMNAS, pasti banyak pelajaran yang didapat gitu ya Kak ya, entah kecil apapun itu. Nah, dari pengalaman Kakak, kira-kira kesalahan umum apa sih Kak yang sering dilakuin peserta PKM yang pemula gitu, dan gimana cara menghindarinya? Oke. Biasanya untuk pemula ya, kesalahannya adalah terlalu menggebu-gebu di awal tapi energinya habis di tengah-tengah. Biasanya seperti itu. Dalam artian gini, kita tuh bersemangat banget, oh aku punya ide kayak gini, kita terapkan, kita semangat banget nih waktu penyusunan proposal. Tapi waktu tengah-tengah riset, habis nih di tengah-tengah, akhirnya pas berjalannya riset kan semua pada ngilang ya. Nah itu yang biasanya seringnya aku jumpai, termasuk timku juga pernah seperti itu. Yang tadi yang kita sempat ngedown baik dari sisi internalnya, itu benar-benar bikin kacau semua jalannya riset. Itu emang agak tricky sih. Konsisten itu sulit tapi bisa diusahakan gitu. Oke, kalau disuruh milih satu hal paling berharga nih Kak dari ikut PKM ini, Kakak bakal sebut apa, dan pengalaman, relasi, atau mungkin pengaruh ke karir? Boleh dua nggak? Boleh. Boleh. Aku milih pengalaman dan relasi. Relasi dulu baru pengalaman sih, sorry. Relasi, karena dari PKM yang kemarin itu aku bertemu dengan banyak sekali orang yang keren banget. Apalagi setelah kita lolos PIMNAS ya, itu aku bertemu dengan banyak orang yang dari background yang bermacam-macam. Mereka berjuangnya juga nggak kalah hebat, nggak kalah
struggle dari kita, tapi mereka bisa gitu. Dari sisi relasi aku main banget, terutama untuk di sisi relasi dengan orang-orang penting, dosen-dosen, terus ilmuwan-ilmuwan kayak gitu. Kemudian dari sisi pengalaman, tentu saja pengalaman presentasi di depan umum itu benar-benar momen yang nggak bisa digantikan oleh apapun, karena di situ kita berarti sudah membuktikan kalau kita mentalnya sudah terbentuk. Dari sisi ilmu pun kita juga sudah siap, berarti semua itu tuh tinggal pembuktian aja. Jadi sisi pengalamannya. Oke, terakhir nih Kak, banyak mahasiswa yang sebenarnya pengen ikut PKM tapi masih takut, ragu, atau mikir nggak bisa pasti nih gitu. Nah, kalau Kakak boleh kasih tahu satu pesan buat teman-teman yang masih ragu ikut PKM, apa yang mau Kakak sampaikan di sini? Oke, satu pesan ya. Kita kembali ke pepatah lama. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Tapi yang bikin kita abadi adalah karya. Jadi ikutlah PKM, buat karyamu, abadikan sejarahmu. Oke, wah keren banget ya cerita dan perjuangan tim Kak Okti. Terima kasih banget udah sharing pada hari ini. Semoga pengalaman Kakak bisa jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman pendengar podcast kita hari ini. Jangan lupa ya teman-teman, PKM itu bukan soal menang tapi soal tumbuh. Nah, buat sobat saintis yang dengerin sampai detik ini, percayalah, kamu udah melangkah lebih jauh daripada mereka yang bahkan belum berani bermimpi. Tapi sebelum kita pamit, ada satu pesan sederhana. Jangan takut berjalan pelan karena mereka yang terus melangkah meski tertatih masih lebih dekat ke tujuan daripada yang diam di tempat dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Dan kalau hari ini kau merasa kalah, gagal, ataupun capek, ingat, bahkan bunga yang paling indah pun tumbuh dari tanah yang gelap, lembab, dan penuh tekanan. Jadi jangan minder ya teman-teman kalau prosesmu terlihat berantakan. Mungkin kamu sedang tumbuh ke arah yang belum kamu mengerti. Dan mungkin ini yang terakhir, kalau hidupmu sekarang belum seindah hidup orang-orang di Instagram, tenang, mereka juga kadang upload senyum padahal hatinya kering kayak tanggal tua kok. Aduh. Yang penting kamu tetap jujur, terus belajar, dan gak lupa bersyukur ya teman-teman. Nah, terima kasih banyak udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan info menariknya. Dan sampai jumpa di episode 1001 inspirasi selanjutnya dengan kisah baru, semangat baru, dan inspirasi yang lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu.